dengan gubernur pasti lebih besar nilainya daripada bisnis dengan bupati. Bisnis dengan presiden pasti lebih besar nilainya daripada bisnis dengan gubernur. Bisnis dengan Allah, Allah tawarkan bisnis. Hal adullukum ala tijarah, kamu mau enggak aku tawarkan bisnis, aku tawarkan perdagangan, aku tawarkan sebuah usaha. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, sebuah usaha perdagangan yang begitu hebat yang dapat menyelamatkan engkau daripada azab api neraka. Bisnis macam apa? Dagangannya apa? Jasanya apa? Servisnya apa? Bisnis apa yang kita lakukan di pasar bisa menyelamatkan dari api neraka? Bisnis apa yang kita lakukan di pinggir jalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Ini di bisnis. Ini bisnis ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnis yang begitu hebat, begitu dahsyat, bisa menyelamatkan daripada azab api neraka. Apa itu bisnisnya? Tu'minuna billahi wa rasul, iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri. Inilah sebaik-baik bisnis. Bisnis apapun yang dilakukan di permukaan bumi ini senantiasa ada risiko ruginya. Jualan air ada risiko ruginya. Jualan makanan ada risiko ruginya. Jualan kendaraan ada risiko ruginya. Jualan rumah ada risiko ruginya. Tapi bisnis dengan Allah tidak ada risiko ruginya. Inilah sebaik-baik bisnis. Itu sebabnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memilih berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan perdagangan-perdagangan keduniaan mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki 8 supermarket. Dia serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, 100%. Di perang Tabuk ketika Nabi memerintahkan seluruh sahabat radhiyallahu anhum membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar telah datang membawa hartanya. Sayyidina Umar melihat Abu Bakar membawa tentengan yang kecil saja, maka dalam hati Sayyidina Umar katakan, sekali ini aku menang melawan Abu Bakar. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, berapa yang engkau tinggalkan? Bukan bertanya berapa yang engkau bawa, tapi Nabi bertanya kepada Abu Bakar berbeda dengan pertanyaan kepada sahabat-sahabat yang lain. Wahai Abu Bakar, berapa yang kamu bawa? Saya mau tanya kepada saudara sekalian, berapa yang saudara bawa? Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa 100%. Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, aku tinggalkan hanya Allah dan Rasulnya. Ada enggak di antara bapak saudara sekalian yang meninggalkan di rumah hanya Allah dan Rasulnya?
Itu sebabnya 8 pintu surga ini memanggil-manggil Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila Abu Bakar masuk ke dalam satu pintu surga, maka pintu surga itu begitu gembira dilewatin oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita ini tidak ada pintu surga yang memanggil kita, tapi kita bayan hidayah aja tidur, lagi musyawarah tidur, lagi taklim tidur, bahkan lagi khususi di ruang tamu, yang satu sedang berbicara dengan tuan rumah, yang sebelahnya sedang tidur pules. Padahal tidak ada pintu surga yang memanggil-manggil. Sayyidina Abu Bakar 8 pintu surga manggil-manggil. Bersungguh-sungguh dalam amal. Ketika datang perintah belanja, bersungguh-sungguh membelanjakan harta, tidak ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat perkara tersebut, mendengar perkara tersebut, maka Sayyidina Umar langsung angkat tangan. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah berhasil melampaui pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Sayyidina Umar radhiyallahu mengatakan bahwa semalamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah, aku mau tukar dengan seluruh pahala ibadah aku seumur hidup. Demikian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Padahal kisah-kisah kehebatan Sayyidina Umar kita sudah tahu, kita sudah dengar bagaimana setan pun takut kepada Sayyidina Umar. Satu hari Nabi bersama sahabat sedang kumpul seperti ini, tiba-tiba Nabi katakan sebentar lagi Umar akan datang. Dan betul, tiba-tiba dari sebuah pengkolan itu muncul Sayyidina Umar. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa Umar mau datang? Kata Rasulullah, aku lihat setan-setan di pengkolan itu kabur. Setan takut kepada Sayyidina Umar. Kita ini sedang bayan hidayah, digantungin setan leher kita, digantungin setan mata kita, hidung kita ditiup-tiup, tidur. Setan takut kepada Sayyidina Umar. Angin tunduk kepada Sayyidina Umar, bumi tunduk kepada Sayyidina Umar, air tunduk kepada Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar belanjakan hartanya hanya 50%. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di antara saudara yang membawa hartanya 50% di jalan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bawa hartanya 50% di jalan Allah, maka Allah akan tundukkan angin, tundukkan bumi, tundukkan air, tundukkan api. 50% belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sama, itulah yang menundukkan angin kepada Sayyidina Umar, menundukkan air kepada Sayyidina Umar, menundukkan gunung kepada Sayyidina Umar, menundukkan api kepada Sayyidina Umar. Dialah Allah yang sama yang akan menundukkan benda-benda itu semua kepada diri kita hari ini, apabila kita memiliki keimanan, ketakwaan, dan pengorbanan seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allah perintahkan, ya dunya akhdimi man khadamani, wahai dunia, berkhidmatlah kepada orang yang berkhidmat kepada aku.
wastakhdimi man khadamaki, dan perbudaklah orang yang berkhidmat kepadamu. Ini perintah Allah kepada dunia, dan dunia tidak pernah sedikit pun membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, untuk belajar membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah kita meninggalkan rumah, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, mau latihan agar sifat-sifat yang dimiliki oleh sahabat radhiyallahu anhum wujud dalam diri kita juga. Iman yang dimiliki sahabat radhiyallahu wujud dalam diri kita. Ibadat yang dimiliki sahabat radhiyallahu wujud dalam diri kita. Muamalah yang dimiliki sahabat radhiyallahu wujud dalam diri kita. Muasyarah yang dimiliki sahabat radhiyallahu anhu wujud dalam diri kita. Akhlak yang dimiliki sahabat radhiyallahu anhu wujud dalam diri kita. Itu maksud kita keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendengarkan bayan hidayah sambil tidur, nanti tidak akan masuk